Indonesia menghadapi ancaman ekonomi besar AS akan memberlakukan tarif hingga 32% pada ekspor kita. Tarif setinggi itu akan membuat barang-barang Indonesia jauh kurang kompetitif di pasar Amerika, berisiko ribuan pekerjaan, dan mengancam industri-industri utama. Pemerintahan Trump menggunakan tarif ini sebagai alat tawar-menawar, mendorong Indonesia ke meja perundingan. Yang memperumit masalah, pesaing regional seperti Vietnam menghadapi tarif yang jauh lebih rendah, menempatkan kita pada posisi yang tidak menguntungkan. Pemerintah tahu bahwa protes saja tidak akan berhasil, kita butuh respons yang berani dan strategis. Tujuan kita menegosiasikan tarif ini agar turun dan melindungi industri kita. Indonesia telah menyusun tawaran balasan yang komprehensif, bertujuan tidak hanya untuk menghindari tarif, tetapi juga untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan AS. Rencana ini melibatkan pembelian besar dan investasi di Amerika, menunjukkan nilai kita sebagai mitra. Ini adalah negosiasi berisiko tinggi, dengan masa depan banyak industri Indonesia yang dipertaruhkan. Pemerintah bertaruh bahwa langkah berani ini akan membujuk AS untuk mempertimbangkan kembali dan mengamankan kesepakatan yang lebih baik untuk Indonesia. Inti dari proposal Indonesia adalah komitmen besar 19,5 miliar dalam impor energi Amerika. Ini termasuk minyak mentah, LPG, dan LNG, penting untuk kilang, rumah tangga, dan pembangkit listrik kita. Sebelumnya, kita mendapatkan energi dari banyak negara, tetapi sekarang kita mengalihkan sebagian besar ke AS. Ini adalah langkah yang diperhitungkan untuk secara langsung menguntungkan ekonomi Amerika dan menarik negosiator AS. Pada tahun 2024, impor minyak AS kita hanya sebagian kecil dari total. Kesepakatan baru ini menandai peningkatan dramatis. Menteri Bahlil Lahadalia telah mengisyaratkan perubahan ini, menunjukkan perencanaan berbulan-bulan. Dengan menjadikan AS pemasok energi utama, kita mengatasi salah satu prioritas utama Presiden Trump, meningkatkan ekspor Amerika. AS mendapatkan pelanggan baru yang besar, mendukung pekerjaan dan industrinya. Sebagai imbalannya, Indonesia mencari konsesi penting, tarif yang lebih rendah untuk ekspor kita. Ini adalah strategi yang berani dan saling menguntungkan, menggunakan pembelian besar-besaran untuk mengamankan masa depan ekonomi kita. Taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Indonesia tahu energi saja tidak akan cukup, jadi kami menambahkan pembelian besar produk pertanian AS. Gandum dan kedelai, ekspor utama Amerika, kini menjadi bagian dari tawaran kami. Langkah ini menarik petani AS, kelompok politik yang kuat, dan memperluas dukungan untuk perjanjian tersebut. Dengan secara eksplisit memasukkan pertanian, kami menunjukkan bahwa kami memahami prioritas AS dan berkomitmen pada kemitraan yang seimbang. Paket total, energi, pertanian, dan investasi mencapai 34 miliar. Angka ini bukan kebetulan, dirancang untuk mengatasi kekhawatiran Amerika dan membuat tawaran kami tak tertahankan. Dengan mendiversifikasi proposal kami meningkatkan peluang keberhasilan. Pesannya, Indonesia siap menjadi mitra yang kuat dan multisektor untuk AS. Pendekatan komprehensif ini membuat AS jauh lebih sulit untuk menolak. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia, hampir 19 miliar pada tahun 2024, adalah masalah utama bagi pemerintahan Trump. Tarif tinggi adalah alat mereka untuk menekan kita agar membeli lebih banyak barang Amerika. Paket 34 miliar Indonesia secara langsung menargetkan kekhawatiran ini, menawarkan untuk lebih dari mengimbangi defisit. Seperti yang dijelaskan Menteri Airlangga Hartarto, kita tidak hanya menyeimbangkan pembukuan, kita memiringkannya demi keuntungan Amerika. Ini mengubah narasi dari musuh menjadi mitra. Dengan menawarkan untuk menghapus defisit dan menciptakan surplus untuk AS, kita menyajikan kasus yang menarik. Ini adalah solusi proaktif dan strategis yang mengatasi permintaan utama Amerika. Harapannya, tawaran yang luar biasa ini meyakinkan AS bahwa kemitraan mengalahkan perang dagang. Ini adalah langkah berani untuk mengamankan masa depan ekonomi Indonesia. Waktu terus berjalan, jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, tarif 32% akan mengenai barang-barang Indonesia pada 9 Juli 2025. Dengan hanya beberapa hari tersisa, setiap pertemuan dan keputusan sangat penting. Taruhannya sangat besar. Kegagalan berarti konsekuensi langsung dan parah bagi eksportir dan ekonomi kita.
Pertemuan penting di Paris bulan lalu menjadi panggung, dengan Menteri Airlangga mempresentasikan tawaran 34 miliar kepada perwakilan dagang AS, Jamieson Greer. Sekarang, kedua belah pihak berlomba untuk menyelesaikan nota kesepahaman MOU pada 7 Juli. MOU ini, meskipun tidak selalu mengikat secara hukum, akan menandakan komitmen politik yang kuat dan mencegah ancaman tarif. Jika tenggat waktu berlalu tanpa kesepakatan, produk Indonesia akan seketika menjadi lebih mahal, berisiko pembatalan pesanan dan kehilangan pekerjaan. Tekanannya sangat besar setiap hari berarti. Negosiator bekerja tanpa henti untuk melindungi masa depan Indonesia. Hasilnya akan membentuk ekonomi kita untuk tahun-tahun mendatang. Di balik pembicaraan berisiko tinggi ini, ada para pemimpin kunci. Airlangga Hartarto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, adalah wajah publik dan ahli strategi utama yang mengarahkan respons Indonesia. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengelola sisi energi, memastikan janji-janji kita realistis dan dapat disampaikan. Di pihak AS, Jamieson Greer, perwakilan dagang AS, adalah negosiator utama, bertugas mengurangi defisit dan meningkatkan ekspor AS. Pertemuan Paris antara Airlangga dan Greer sangat penting. Rekomendasi Greer kepada Presiden AS dapat menentukan berhasil atau tidaknya kesepakatan. Keberhasilan tergantung pada kemampuan individu-individu ini untuk menemukan titik temu dan membangun kepercayaan. Ini adalah tarian diplomatik yang rumit, dengan kepentingan nasional yang dipertaruhkan. Nasib perjanjian ekonomi ini berada di pundak mereka. Tawaran Indonesia melampaui pembelian produk Amerika. Ini mencakup investasi langsung dalam ekonomi AS. BUMN dan Danantara, dana kekayaan negara kita, berencana untuk berinvestasi dalam proyek-proyek AS, menandakan komitmen jangka panjang. Ini bukan pembelian sekali jadi, tetapi kemitraan yang berkelanjutan. Bagi AS, ini berarti modal dan pekerjaan baru. Bagi Indonesia, akses ke teknologi, pasar, dan pengembalian yang stabil. Dengan berinvestasi di Amerika, kita mendiversifikasi portofolio kita dan memperkuat hubungan bilateral. Pendekatan ini mengubah kita dari pembeli-penjual menjadi mitra sejati. Ini adalah strategi visioner, menunjukkan kesiapan Indonesia untuk berinvestasi dalam kesuksesan bersama. Komponen investasi ini membuat tawaran kita semakin menarik dan tahan lama. Elemen kunci lainnya, mineral penting. Indonesia adalah produsen nikel dan tembaga terkemuka, penting untuk elektronik, pertahanan, dan terutama kendaraan listrik. AS melihat pasokan mineral yang stabil sebagai masalah keamanan nasional, memberikan Indonesia daya tawar strategis. Negosiasi mencakup kerjasama dalam pertambangan, menempatkan Indonesia sebagai mitra utama AS untuk sumber daya penting. Ini bukan hanya perdagangan, ini membangun aliansi strategis untuk industri masa depan. Bagi Indonesia, ini berarti pasar yang aman dan investasi dalam industri hilir. Bagi AS, ini tentang akses yang andal ke bahan-bahan penting. Ini memperkuat daya tawar Indonesia dan memperdalam kemitraan. Pada akhirnya, strategi berani Indonesia adalah taruhan yang perlu. Menghadapi tarif yang melumpuhkan, tidak bertindak bukanlah pilihan. Pemerintah proaktif, menawarkan paket multidimensi senilai 34 miliar untuk melindungi ekonomi kita. Ini bukan hanya tentang menghindari tarif, tetapi menempatkan kembali Indonesia sebagai mitra vital AS. Dengan mengatasi kekhawatiran utama Amerika, defisit perdagangan, kita menawarkan solusi yang saling menguntungkan. Hasilnya akan berdampak pada jutaan orang Indonesia yang mata pencahariannya bergantung pada ekspor. Ini adalah risiko yang diperhitungkan, tetapi penting untuk kepentingan nasional dan kemakmuran masa depan kita. Dengan mengubah sengketa perdagangan menjadi kemitraan strategis, Indonesia membangun fondasi yang lebih kuat untuk hari esok.